Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di kelas diagnosis kematangan bisnis bersama saya Dr. Fahri Sinar. Pertemuan sebelumnya kita diskusi tentang visi, misi, dan value organisasi. Dan saya berharap mahasiswa semuanya memahami apa itu visi, apa itu misi, dan apa itu value. Saya ulang sedikit. Visi itu adalah ketika Anda menutup mata Anda, maka Anda akan mendapat gambaran secara jelas apa yang Anda inginkan terhadap perusahaan Anda. Nah, misi adalah cara kerja Anda untuk mencapai ke sana, dan value adalah sebagai bahan bakarnya, nilai-nilai yang Anda pegang untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pada kesempatan kali ini kita diskusi tentang strategi. Apa itu strategi? Strategi adalah pola tindakan untuk mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumber daya organisasi dalam mewujudkan visi organisasi. Strategi merupakan tindakan terpadu untuk membangun keunggulan kompetitif. Nah, maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini adalah ketika Anda memiliki visi, untuk mencapai visi tersebut harus ada strategi yang harus Anda lakukan. Dalam proses pemilihan strategi, maka kita harus melakukan yang namanya kita melihat pengamatan terhadap tren yang terjadi di luaran sana. Apakah itu tentang makroekonomi, apakah itu tentang kompetitif lingkungan, apakah itu tentang regulasi-regulasi yang dilakukan oleh pemerintahan. Kita bisa melihat analisis makronya tentang kekuatan politik, hukum, kekuatan bisnis, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi yang kita miliki, ya kekuatan sosial. Ini adalah pengamatan yang kita lihat dari luar. Nah, dari pengamatan lingkungan yang ada di luar, baik itu lingkungan industri dan sebagainya, ancaman, dampak dan sebagainya seperti saat ini kita bisa melihat, ya. Maka kita bisa melakukan teknik analisis. Teknik analisis yang kita gunakan adalah SWOT analisis. Dalam melakukan SWOT analisis, kita melihat eksternal analisis dan internal analisis. Dari eksternal analisis ada peluang, ada ancaman. Dari internal analisis kita itu ada kekuatan dan keterbatasan. Dari SWOT analisis inilah nanti kita bisa melihat apakah visi misi yang telah kita buat atau tujuan organisasi yang telah kita buat itu masih sesuai nggak dengan pengamatan kita terhadap tren yang terjadi di luar sana. Bisa jadi kita melakukan redefinisi visi, bisa jadi kita melakukan redefinisi misi organisasi, bisa jadi kita melakukan redefinisi keyakinan dan nilai-nilai organisasi. Ya, itu bisa kita lakukan. Hasil pengamatan kita dari luar tadi, dari SWOT analisis kita melakukan definisi ulang atau di sini envisioning, ya, melakukan redefinisi ulang tentang visi misi, keyakinan dan nilai-nilai dasar organisasi. Nah, untuk internal analisis nanti kita bisa melihat kekuatan dan keterbatasan organisasi. Pada kesempatan kali ini, karena kita menggunakan SWOT analisis, maka kita akan menggunakan TOS matrix. Memang selain TOS matrix masih ada BCG matrix, SWOT matrix, Grand Strategy matrix, IE matrix dan banyak sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita diskusi tentang TOS matrix, ya. Nah, setelah itu nanti baru kita bicara tentang pemilihan strategi. Baik. Untuk strategi-strategi yang lainnya ada grand strategi, ya. Grand strategi ini kita fokus di growth strategi, stability strategi dan sebagainya. Sedangkan generic strategi nanti kita berbicara tentang diferensiasi strategi, low cost strategi, quick response strategi. Ini adalah pemilihan strategi yang nanti kita pilih setelah kita melakukan SWOT analisis, ya. Ada nanti value based strategi. Kita fokus di cost, quality, kecepatan, pelayanan, inovasi, ya. Ada juga diferensiasi strategi, ya. Jadi banyak sekali strategi yang bisa kita gunakan. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan ketika kita melihat SWOT analisis, hasil SWOT analisis kita, hasil matrik kita,
maka kita bisa menggunakan beberapa strategi yang cocok untuk organisasi yang kita miliki. Ya, ada strategi sepak bola, apakah kita bertahan, apakah kita menyerang, dan sebagainya ya. Nah, pendekatan yang kita lakukan pada saat ini adalah pendekatan TOS matrix. TOS itu ya SWOT lah ya, SWOT ya. Di sini dikatakan TOS matrix. Kenapa TOS? Nanti ada pendekatan, 4 pendekatan di sini, 4 tipe strategi. Yang pertama adalah SO, Strength Opportunity Strategy, ada Weakness Opportunity Strategy, ada Weakness Threat Strategy, ada Strength Threat Strategy. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah teman-teman harus memiliki daftar strengths-nya, kekuatannya, apa saja yang menjadi kekuatan di dalam organisasi kita. Apa saja yang menjadi daftar peluang di dalam organisasi kita, apa saja daftar ancaman di dalam organisasi kita, apa saja daftar keterbatasan atau kelemahan organisasinya. Nah, ini strategi SO, maka ini adalah bagaimana menggunakan kekuatan untuk meraih kemenangan, bagaimana menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Sedangkan strategi WO, bagaimana mengatasi keterbatasan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Sekali lagi, bagaimana mengatasi keterbatasan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Sedangkan strategi ST ya, bagaimana menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman. Karena kita punya daftar kekuatan, bagaimana kekuatan ini kita gunakan untuk menghilangkan ancaman yang ada. Sedangkan WT itu adalah bagaimana meminimumkan keterbatasan dan menghindari ancaman yang terjadi di dalam organisasi kita. Ya, sebagai contoh di sini ada matrik dalam perusahaan pelayaran. Di sini dikatakan bahwa kekuatan organisasi adalah menguasai pangsa pasar 34%, armada kapal terbesar, 6 jalur pelayaran yang berbeda, inovator dalam industri dan sebagainya. Di opportunity ada perjalanan udara telah menurun, pasar Asia belum dilayani, kesempatan beli dan sebagainya. Nah, di sini strategi SO yang digunakan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas kapal untuk memperoleh penumpang dari industri penerbangan. Bagaimana memasang cuaca di lokasi liburan dengan website. Bagaimana menawarkan transatlantic cruise. Bagaimana membeli French cruise dan sebagainya. Ini adalah strategi SO-nya. Sedangkan strategi WO-nya mulai melayani Jepang dan pulau-pulau Pasifik dan sebagainya. Nah, ini adalah matrik yang kita gunakan sehingga kita nanti fokusnya di mana, apakah di SO-nya, apakah di WO-nya, apakah di WT-nya, apakah di ST-nya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada silahkan nanti dicek ya, langsung masuk ke kolom komentar. Nah, nanti kalau belum ada pertanyaan kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah skor model. Skor model ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi yang terjadi dalam perusahaan. Bisa kita mulai dari simptom. Simptom itu adalah gejala yang muncul dalam organisasi. Apakah gejala-gejala yang muncul? Apakah pendapatan berkurang, ya, karyawan keluar masuk, dan sebagainya. Nah, dari simptom ini kita akan bisa melihat apa yang menyebabkan simptom tersebut. Nah, setelah itu adalah apa yang menjadi outcome Anda, tujuan Anda. Ketika tujuan itu tercapai, apa dampaknya terhadap organisasi. Untuk yang di atas adalah resource, adalah bagaimana sumber daya yang kita gunakan untuk mengatasi cost. Untuk mengatasi cost dan untuk melaksanakan outcome yang sudah Anda putuskan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan silahkan Anda cek di kolom di bawahnya. Demikian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.